Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kepada seluruh mahasiswa Prodi RMIK Unjani Yogyakarta. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Laili Rahmatul Ilmi. Ibu Ilmi hari ini akan menjelaskan topik organisasi dan manajemen di rekam medis elektronik. Nah, pada perkuliahan ini harapannya mahasiswa bisa tahu apa definisi atau arti dari sebuah organisasi. Nantinya setelah kalian mengenyam studi dari D3 RMIK, tentunya akan mengimplementasikan atau bekerja dalam suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, Fasyankes itu sendiri merupakan suatu organisasi di bidang kesehatan. Apa sih sebenarnya organisasi? Organisasi merupakan kumpulan dari beberapa individu yang saling bekerja sama dalam suatu kegiatan. Nah, organisasi tersebut dapat terbentuk apabila kegiatan tersebut terdiri dari lebih dari satu orang yang memiliki suatu tujuan bersama. Contohnya saat ini ketika mahasiswa menjadi mahasiswa tentunya akan mendapatkan tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Nah, tugas itu tujuannya yaitu untuk mencapai suatu tujuan dari topik yang telah diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Nah, tugas itu harus dilaksanakan suatu kelompok. Contoh yang lain, misalnya mengikuti kegiatan organisasi Himpunan Mahasiswa RMIK atau Himarmika. Nah, Himarmika itu merupakan suatu wadah dari kegiatan mahasiswa yang disebut suatu organisasi. Dalam suatu organisasi harus memiliki suatu visi, misi, nilai, kebijakan, dan prosedur. Nah, poin dari visi, misi, nilai, kebijakan, dan prosedur merupakan suatu alat atau tools dalam suatu organisasi yang efektif, di mana dari 5 komponen tadi harus bisa diinformasikan dalam bentuk komunikasi dua arah antar anggota dalam mencapai suatu tujuan. Nah, setiap organisasi wajib memiliki visi atau pandangan ke depan. Untuk mencapai visi tersebut harus ada beberapa misi serta nilai dalam mencapai suatu tujuan secara strategis, sehingga program atau kegiatan suatu organisasi itu dapat terlaksana dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Visi, misi, dan nilai organisasi. Nah, teman-teman mahasiswa harus tahu bedanya dari 3 hal. Yang pertama, visi atau vision. Kita punya pandangan ke depan. Suatu istilah yang biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang gambaran ideal sebuah organisasi di masa mendatang. Jadi visi selama menjadi mahasiswa yaitu lulus menjadi PMIK yang unggul dan terdepan di bidang coding dan rekam medis elektronik dengan capaiannya nanti 3 tahun ke depan dengan indeks prestasinya cum laude dan kompeten. Nah, untuk mencapai visi tersebut harus memiliki misi. Nah, misi adalah bagaimana bentuk realistis tentang apa yang akan dilakukan, mengacu pada suatu tugas. Nah, untuk tadi contohnya mahasiswa lulus ya menjadi PMIK yang ahli ya di bidang coding dan rekam medis elektronik, kemudian lulusnya dengan predikat memuaskan atau cum laude dan kompeten. Nah, untuk mencapai visi tersebut mahasiswa harus memiliki misi. Misalnya pertama harus aktif dan giat dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, aktif juga dalam kegiatan selain pembelajaran, misalnya dalam organisasi. Yang ketiga, secara konsisten gitu ya. Konsisten melaksanakan tugas ya, mengikuti perkuliahan, itu salah satu misi kalian. Yang keempat, tidak hanya
belajar di kampus, tapi juga aktif dalam kegiatan yang lainnya. Itu salah satu misinya. Nah, jika kita melihat suatu visi misi suatu organisasi, tentunya setiap organisasi pasti punya visi yang berbeda. Tetapi misi adalah tahapan-tahapan yang harus kita penuhi untuk mencapai visi tersebut. Sehingga selain adanya misi, perlu juga ada suatu nilai. Nah, nilai di sini adalah tentang cara bagaimana anggota di suatu organisasi bisa mendukung organisasi tersebut dengan menunjukkan sikap serta perilaku yang baik. Sehingga visi dari suatu organisasi dapat terpenuhi. Nah, kita beralih di manajemen. Apa sih sebenarnya manajemen? Jadi manajemen secara harfiah berasal dari bahasa Latin menui atau tangan yang pegang pada kendali kuda. Ibaratnya dalam suatu organisasi kita memiliki suatu tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut atau mencapai visi tersebut harus tahu nih kita akan mengendarai apa. Nah, dalam manajemen menggunakan kuda, ibaratnya dalam menjalankan suatu organisasi kita harus punya pegangan yang kuat. Jangan sampai kita dalam organisasi terkendalikan oleh anggotanya. Jadi seorang pimpinan itu harus punya visi yang berpegang teguh dan harus bisa mengarahkan anak buahnya supaya bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, menurut Bapak Mary Parker, manajemen adalah suatu seni dalam menyelesaikan suatu pekerjaan melalui orang lain. Oleh karena itu, organisasi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ilmi tidak dapat dilaksanakan oleh satu orang, tetapi lebih dari satu orang untuk menjalankan organisasi tersebut. Semakin banyak kepala, maka semakin banyak pendapat. Nah, untuk menyamakan persepsi itu, maka butuh suatu komunikasi yang baik dalam mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, menurut Stoner. Nah, Stoner adalah manajemen terkait dengan perencanaan atau planning. Ada proses pengorganisasian. Jadi orang-orang di dalam organisasi harus kita manage, harus kita kelola. Dan ada memimpin serta terkait controlling atau mengawasi suatu usaha setiap anggota organisasinya, serta sumber lainnya dalam mendukung organisasi tersebut untuk mencapai suatu tujuan yang telah kita tentukan. Nah, bagaimana terkait dengan organisasi dan manajemen di unit reka medis dan informasi kesehatan? Di UKRM atau unit kerja reka medis, organisasi dan program unit dapat dibentuk dalam secara struktural atau fungsional. Nah, struktural adalah pejabat-pejabat yang diberikan tugas tambahan untuk mengelola suatu organisasi. Sedangkan fungsional adalah pekerjaan tetap dari unit reka medis tersebut. Bu Ilmi kasih contoh. Pejabat struktural di UKRM atau unit kerja reka medis adalah kepala instalasi reka medis. Secara fungsional, beliau adalah petugas di bidang reka medis. Nah, tetapi di jabatan tambahannya atau pejabat struktural memiliki tugas untuk mengelola unit kerja reka medis. Nah, organisasi dan program atau organogram unit kerja reka medis biasanya disesuaikan dengan tipe rumah sakitnya. Ada tipe kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan rumah sakit tipe khusus. Nah, rumah sakit tipe khusus contohnya rumah sakit khusus mata, rumah sakit khusus HIV, rumah sakit khusus kanker, rumah sakit khusus disabilitas, rumah sakit jiwa, itu rumah sakit khusus, dan lain sebagainya. Nah, jika kita melihat berdasarkan tingkatan manajemen, ada beberapa sub-sub bagian atau di bawahnya atau seksinya. Nanti Ibu Ilmi tunjukkan dalam bentuk flowchart. Nah, organisasi dan manajemen. Organisasi dan program itu bisa dilaksanakan dari tingkat provinsi, seperti di bagian kesekretariatan. Kemudian apabila organisasi dan program tersebut di kondisi kabupaten atau provinsi, ada sub-sub bagian tata usaha atau sub bagian pencatatan dan pelaporan. Apabila
organisasi dan programnya di rumah sakit swasta, maka akan menyesuaikan dengan kebijakan dari pemilik rumah sakitnya atau regulasi yang ada. Nah, sedangkan kebutuhan manajemen di unit RMIK itu minimal ada unit kerja dengan jumlah staf ya, itu lebih dari 20 orang yang membutuhkan 3 tingkat manajemen. Ada tingkat manajemen atas, tingkat manajemen menengah, dan tingkat manajemen akhir. Nah, yang pertama, tadi Bu Ilmi sudah singgung ya, ada tingkat manajemen. Yang pertama adalah manajemen supervisi atau supervisory management. Apa supervisi manajemen? Nah, manajemen supervisi yang pertama harus bisa menjaga operasional organisasi di tingkat staf. Nah, yang dimaksud di sini pihak supervisor harus bisa melakukan manajemen organisasi di unit kerjanya, di mana bisa melakukan pengontrolan, perencanaan, monitoring untuk stafnya. Yang kedua, mampu memantau setiap pekerjaan harian stafnya atau bisa mengukur pekerjaan yang efektif, mampu mengukur kinerja staf agar sesuai dengan standar prosedur yang ada. Yang ketiga, menata fungsi pekerjaan pada kelompok kecil, yaitu nanti staf-stafnya akan terbagi nih. Staf bagian kecilnya terdiri dari 2-10 orang. Yang keempat, supervisor harus mampu berperan penting dalam melakukan pelatihan, melakukan proses perekrutan SDM, kemudian melakukan pengurangan retensi staf sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, biasanya supervisor memiliki pengalaman pekerjaan yang lebih lama atau lebih senior. Yang kelima, efektif dalam mencapai produktivitas. Jadi mengukur apakah staf-stafnya itu produktif. Jangan sampai pada unit kerja reka medis terlalu banyak staf tetapi pekerjaannya tidak ideal sehingga banyak staf yang menganggur. Dan yang terakhir, mampu melakukan perhitungan produktivitas dan biaya. Oleh karena itu, setiap karyawan atau setiap staf harus mampu melaporkan kinerjanya sehingga unit itu tidak rugi menggaji tinggi tetapi pekerjaannya tidak ada, atau sebaliknya menggaji terlalu rendah tetapi beban kerjanya terlalu berlebihan. Itu juga tidak ideal. Sehingga para supervisor ini memang harus mampu melakukan manajemen di unitnya. Bagaimana terkait dengan manajemen tengah atau middle management? Nah, middle management di sini biasanya melakukan proses pengembangan, implementasi dan merevisi kebijakan serta prosedur kerja atas arahan manajemen eksekutif. Ya. Nah, manajemen eksekutif itu misalnya siapa? Direktur, ya, top manager. Kalau saya lebih banyak membahas terkait dengan middle management di unit kerja reka medis. Yang kedua, menjalankan rencana organisasi yang dikembangkan. Jadi di tingkat middle management tersebut harus punya visi juga. Nah, visi, misi, tujuan itu merupakan turunan dari visi, misi, dan tujuan dari rumah sakit atau Fasiankes. Nah, dalam menjalankan organisasi perlu melaksanakan tingkatan eksekutif maupun badan penyantun. Yang ketiga, menyediakan informasi operasional yang dibutuhkan dalam mengembangkan perencanaan yang bermakna bagi masa depan. Nah, tergantung dari hasil kerja supervisor tadi dan staf di bawahnya. Apabila supervisor di atasnya itu mampu melakukan proses kontrol, mampu melakukan proses pengecekan terkait kinerja, melakukan proses manajemen, dan didukung dengan staf yang sangat mendukung dalam kegiatan organisasi, itu akan menimbulkan kegiatan organisasi yang optimal. Sehingga suksesnya manajemen tengah itu tergantung dari supervisor staf-staf di bawahnya. Bagaimana terkait dengan manajemen eksekutif? Nah, eksekutif manajemen di sini adalah kepala bagian, misalnya kepala instalasi, ya. Kepala instalasi reka medis, kepala bagian keuangan, kepala bagian keperawatan. Nah, itu merupakan manajemen eksekutif.
serta yang memiliki badan penguasaan, baik dari pemerintah maupun Kemenkes. Nah, untuk manajemen eksekutif ini saya ceritakan di lingkup rumah sakit. Sedangkan kalau badan pengambilan keputusan di tingkat pemerintah, misalnya adalah kementerian, itu dari badan penguasa tingkat eksekutif. Lalu apa sih fungsinya? Fungsinya harus memenuhi 5 komponen. Fungsi manajemen harus punya planning dengan dibuktikan adanya rencana strategis. Yang kedua, harus bisa melakukan pengorganisasian, harus mampu mengelola SDM di bidang rekam medis, harus memahami bagaimana proses kerjanya. Yang ketiga, melakukan proses pengawasan, ya, memantau nih kerja-kerja stafnya, bisa melakukan manajemen mutu atau meningkatkan mutu. Yang keempat, mendukung dalam pengambilan keputusan. Kemudian dapat melakukan analisis masalah. Ketika di bagian rekam medis ada masalah, manajer di sini harus mampu nih mengelola masalahnya, bagaimana cara cepat melakukan alternatif solusi. Dan yang terakhir adalah mampu melakukan kepemimpinan dan melakukan mobilisasi. Jadi melakukan rolling staff yang tidak baik, mengedukasi, ya, mendukung dalam tindakan peningkatan ilmu pengetahuan serta lokakarya. Nah, bagaimana tahapan supervisinya? Nah, ketika manajer tersebut melakukan supervisi, harus tahu tujuannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja stafnya. Ada sistem remunerasi. Jadi remunerasi adalah sistem pemberian reward kepada karyawan terkait dengan kualifikasi pekerjaan. Yang kedua, terkait dengan penjenjangan jabatan. Setiap pekerjaan harus sesuai dengan standar operasional atau SPO. Yang keempat, melakukan controlling terkait dengan produktivitas karyawan serta pekerjaan yang efisien dan efektif. Dan yang terakhir, harus mampu melakukan manajemen mutu, termasuk manajemen risiko, manajemen utilisasi atau kebutuhan, dan audit internal. Contoh bagian supervisi, misalnya manajer bagian manajemen informasi kesehatan. Nah, manajer sendiri memiliki 3 supervisor. Supervisor bagian pendaftaran pasien, supervisor bagian operasional atau pengelolaan rekam medis, dan yang terakhir adalah supervisor terkait dengan standar penelitian. Nah, di supervisor operasional atau pengelolaan akan terbagi menjadi 3 bagian lagi. Staf bagian melakukan resume medis, staf bagian filing atau penyimpanan rekam medis, staf bagian pengolahan data atau statistik. Sedangkan supervisor bagian riset ada bagian coding, baik coding rawat jalan maupun rawat inap, serta bagian riset terkait dengan kebutuhan atau manajemen data. Nah, ini adalah unit di rekam medisnya. Bagaimana supervisi kebijakan secara prosedurnya? Harus ada daftar istilah serta definisi setiap SOP. Ada daftar simbol dari pelaksanaan komputerisasi, ada indeks utama pasien, ada akses otomisasi komputerisasi data, ada akses rekam medis kesehatan, serta pelepasan informasi, serta tersedianya register pasien masuk dan keluar. Ada tersedianya QUB dan lain sebagainya. Baik, demikianlah perkuliahan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.